Sekarang kita coba bahas soal terkait bab kulometri. Kemurnian sampel Na2S2O3 ditentukan dengan metode titrasi kulometri dengan menggunakan I- sebagai mediator. Sebuah sampel seberat 0,1342 gram dilarutkan di dalam labu takar 100 ml. Kemudian sebanyak 10 ml aliquot larutan ini dimasukkan ke dalam sel kulometri bersama dengan 25 ml larutan Ki 1 molar, 75 ml larutan buffer fosfat pH 7, dan beberapa tetes larutan kanji. Elektrolisis dengan arus konstan 36,45 mA memerlukan 221,8 detik untuk mencapai titik akhir. Tentukan kemurnian sampel. Jadi ini mirip dengan titrasi iodometri, ya. Hanya saja titrannya adalah I2 yang dihasilkan dari oksidasi I-, ya. Indikatornya kanji, ya. Jadi kita akan melihat perubahan warna pada titik akhir itu dari tidak berwarna menjadi biru, ya. Jadi pada elektroda kerja mediator I- itu dioksidasi menjadi I2, ya. Lalu di dalam larutan ada tiosulfat S2O3 2-. I2 yang terbentuk itu bereaksi dengan S2O3 2-, ya. Kemudian menghasilkan S4O6 2- ditambah 2I-, ya. Ketika S2O3-nya habis bereaksi, kelebihan I2 akan bereaksi dengan kanji yang akan memberikan warna biru. Nah, sekarang kita lihat. Sebenarnya selama elektrolisis ini, berapa mol elektron yang terlibat? Ya. Mol elektron adalah I kali T per F. Arusnya adalah 36,45 kali 10 pangkat minus 3 ampere. Ya, karena satuan arus harus dalam ampere. Waktunya ya, 221,8 detik. Dibagi 96.485. Ya. Ini satuannya, bagian atas itu satuannya kulom. Ini satuannya kulom per mol. Maka hasil pembagian ini adalah mol. Jadi ini satuannya adalah mol. Ini mol elektron. Nah, sekarang kita lihat reaksi ini melibatkan berapa elektron. Ya, kalau Anda lihat ini bilangan oksidasi I2 0. Ini menjadi 2I-, berarti 2-, maka reaksi ini melibatkan 2 elektron. Ya. Sekarang yang jadi perhatian kita adalah S2O3. Ya. Jadi 2 mol S2O3 itu melibatkan 2 elektron. Berarti mol S2O3 sama dengan mol elektron. Berarti ini sama dengan jumlah mol S2O3 2-. Ya. Nah, di dalam Na2S2O3 terdapat 1 mol S2O3. Ya. Jadi ini juga sama dengan
jumlah mol dari Na2S2O3. Ya. Nah, sekarang yang ditanya apa? Kemurnian dari sampel Na2S2O3. Ya, persen kemurnian itu kalau kita tulis rumusnya adalah persen Na2S2O3 itu sama dengan massa dari Na2S2O3 dibagi massa dari sampelnya dikali 100%. Oke. Berarti kita sekarang menentukan massa. Kalau kita sudah tahu jumlah mol, untuk menentukan massa kita tinggal kali dengan massa molar. Ya. Jadi kalau kita hitung ya, persen dari Na2S2O3 ya, itu sama dengan 36,45 kali 10 pangkat minus 3 kali 221,8 bagi 96.485. Ini tadi kita sudah hitung adalah jumlah mol elektron yang sama dengan jumlah mol Na2SO3. Kalau kita kali massa molarnya yaitu 158,1 gram per mol, ya, kita akan dapatkan satuan massa. Tapi ingat, dari 100 ml larutan sampel kita ambil 10 mili. Ya. Jadi harus dikali faktor pengenceran di sini, ya. Yaitu 100/10. Massa dari sampelnya adalah 0,1342 gram. Ya. Yang di atas adalah massa Na2S2O3, yang di bawah massa sampel. Ini kemudian kita kali 100%. Ya. Nah, kalau kita hitung persen Na2S2O3 itu sama dengan 98,71%. Ya. Jadi ini adalah jawaban pertanyaan ini.